kita mendengar suara teriakan perempuan dari kamar seberang tadi. Ya kita nggak punya pikiran curiga atau bagaimana tuh, tidak. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku si Dewi Uka Uka. Kali ini aku akan menceritakan misteri pantai selatan. Tapi jangan lupa sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Waktu itu aku pergi ke Pelabuhan Ratu itu sore, supaya biasalah kalau sampai di sana itu malam. Waktu itu kebetulan kita mau nginep di Hotel Samudra, cuma penuh. Akhirnya kita bermalam di penginapan yang tidak jauh dari Hotel Samudra itu. Di saat kita santai itu tiba-tiba jam 11 malam lah, itu ada suara angin, hembusan angin dari laut, kencang sekali. Ya mungkin kalau orang awam melihat itu cuma angin ya, tapi di sini aku melihat itu segerombolan siluman. Ada ratunya dan juga dayang-dayangnya dan juga prajurit-prajurit. Satunya itu naik kereta kencana, tapi tujuannya itu mendatangi kamar di seberang aku. Pas posisi aku itu di situ bermalam ya, nginap. Nah di situ tidak lama habis melihat itu tadi, selang berapa lama itu kita mendengar suara teriakan perempuan dari kamar seberang tadi. Ya kita nggak punya pikiran curiga atau bagaimana tuh, tidak, biasa saja. Cuma karena mendengar suara teriakan, nangis, merintih dan lain-lain, kayaknya sepertinya lagi ritual mungkin. Otomatis kayak kita itu berempat kan langsung menoleh ke arah kamar tersebut. Di saat kita menoleh ke arah kamar tersebut, teman-teman aku yang 3 orang ini kaget, langsung lompat dari tempat duduknya karena yang dilihat itu ular kepalanya manusia. Di situ teman-teman aku kan kaget banget itu, karena panik, udah masuk aja istirahat gitu kan. Mungkin kayaknya dia lagi melakukan sesuatu ritual dan merasa terganggu dengan keberadaan kita yang di luar tadi ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Akhirnya ya udah masuk aja. Kan kalau mereka teman-teman aku itu masuk, aku masih penasarannya itu bukan penasaran sama wanita itu, enggak, aku keluar aja dari kamar itu ya nyari angin lah. Nyari angin di sini nggak lama gitu, si Ratu tadi yang dari dalam bahkan naik kereta kencana, dia naik kereta kencana akan arah pulang ya kan, akan arah pulang. Aku di situ duduk sendiri, teman-teman aku udah pada masuk ke dalam. Si Ratu siluman ular ini kayak Miss Universe melambai begini. Cuman di sini aku tanya, seolah-olah kayak kenal gitu. Aku juga bingung di situ. Ngapain katanya gitu. Biasa santai. Aku terus nanya juga, habis dari mana, terus ngapain, kata si ratunya itu yang di kereta kencana itu. Biasa katanya, terus nagih gitu. Nah terus udah kan si ratu ini pulang, arahnya memang ke laut. Nah ini kalau orang yang nggak tahu ya, itu si ratu ular tadi memang pakaiannya juga hijau, dayang-dayangnya pakai pakaian putih, dan ada prajuritnya juga.
Jadi gini, yang mereka tidak tahu mungkin mengira si siluman ular ini adalah Nyi Roro Kidul, padahal bukan ya. Jadi bukan. Esok harinya kita makan, ternyata si perempuan yang semalam itu melakukan ritual tadi ada di situ. Bahkan kita mejanya berseberangan. Dia kayak marah, melototin, kayak nggak suka. Aku cuma ngelirik aja dengan ekor mata gitu, nggak terlalu merespon atau gimana. Tapi pandangannya tajam seperti ingin menembus apa gitu, kita nggak tahu kan. Aku sambil makan tapi sambil melirik, sambil melihat gitu. Nah, di situ aku lihat itu semakin lama semakin berubah menjadi wujud aslinya, yaitu ya seperti siluman yang semalam. Jadi dia itu nggak sadar ya, dengan bekerja sama seperti itu tubuhnya itu dikuasain. Makanya kalau orang seperti ini pada akhirnya nanti setelah meninggal pun masuk ke dunianya itu siluman tadi. Dia nggak tahu atau mungkin nggak ngerti, saya juga nggak paham gitu kan. Nah makanya teman-teman, kalau kalian misalkan melakukan ritual apapun itu harus tahu unsurnya, harus tahu akibatnya ya. Jadi jangan asal-asalan ditunjukin ini buat begini, buat begitu, pada akhirnya kalian itu sebenarnya diperbudak ya, diperbudak. Tubuh kalian dikuasain sama makhluk itu. Jadi jiwa kalian itu udah hilang. Akhirnya di situ nafsunya menggebu-gebu, emosinya pun menggebu-gebu. Nah, sebenarnya kalau Bunda Ratu sendiri itu bukan dari golongan siluman ya. Mungkin mitosnya beliau katanya dari keturunan Prabu Siliwangi, ada yang seperti itu. Kalau menurut Islam adalah Ratu Bilqis, ada juga yang versinya seperti itu. Tapi yang sebenarnya Bunda Ratu itu adalah seorang bidadari ya. Bidadari yang mendampingi hamba Allah yang memang sampai sekarang beliau itu masih hidup dan identik dengan warna hijau. Makanya aku juga sering protes, kenapa namanya dipakai, difitnah ya, untuk sesuatu hal yang mudarat. Beliau itu diam saja, bahkan tidak membela diri sama sekali. Jawabannya apa? Itu urusan mereka katanya. Kalau memang manusia nih memakai akalnya, punya keimanan dalam hatinya, mereka nggak akan mudah terjerumus, karena hidup ini adalah pilihan. Seperti itu, tugasku cuma beribadah kepada Allah dan selalu membuat melakukan kebaikan, seperti itu. Ya itulah seperti itu teman-teman. Jadi jangan mudah tertipu ya.